Selamat malam, salam Adetox. Saya sengaja pakai baju batik ini karena kemarin GP Singapura digelar pada Hari Batik Nasional, tepatnya tanggal 2 Oktober. Oke, jadi saya akan mengulas F1 di GP Singapura. Balapan ini lumayan seru dan penuh drama di tengah intensitas hujan yang tinggi-tinggi di awal, tapi menurun saat di akhir-akhir balapan. Oke, langsung saja kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Sergio Perez memenangkan balapan setelah start kedua dan mendominasi balapan pada malam itu. Charles Leclerc finish kedua, diikuti Carlos Sainz finish ketiga, membuat Ferrari double podium. Di peringkat keempat dan kelima ada dua McLaren, yakni Lando Norris dan Daniel Ricciardo. Lance Stroll finish ke-6, Max Verstappen ke-7, membuat dia gagal mengunci gelar juara di Singapura dan dipindah ke Jepang. Sebastian Vettel finish ke-8, Lewis Hamilton ke-9, dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, dan George Russell. Yang DNF dalam balapan ini ada Yuki Tsunoda karena kecelakaan di lap ke-36, Esteban Ocon karena masalah mesin di lap ke-26, Alexander Albon karena kecelakaan yang berujung kerusakan bagian depan di lap 25, Fernando Alonso karena masalah mesin di lap 20, sehingga double DNF untuk Alpine, Nicolas Latifi dan Guan Yu Zhou karena tabrakan di lap ke-6, sehingga untuk Latifi double DNF bagi Williams. Dan sekarang kita menuju jalannya balap. Pada balapan ini, Sergio Perez startnya sangat bagus sehingga ia langsung memimpin setelah belokan pertama. Namun di lini tengah pada belokan ke-7, Alexander Albon spin dan saat di belokan Singapore Sling, Max Verstappen nyaris tabrakan karena dipaksa melebar oleh Kevin Magnussen. Padahal sudah tahu itu ada dinding, tapi nyaris aja Verstappen tabrakan. Di lap ke-7, Guan Yu Zhou dan Nicolas Latifi bertabrakan sehingga pembalap Cina itu harus out dari balapan ini sehingga safety car dikerahkan selama 3 lap. Begitu pula Nicolas Latifi harus out juga setelah kontak oleh pembalap Alfa Romeo itu. Pasca restart di lap 11, Max Verstappen yang tengah berjuang sempat berada di peringkat ke-9. Dia menyalip Sebastian Vettel dan Pierre Gasly membuat ia naik jadi peringkat ke-7. Di lap ke-21, saat Alonso berjuang untuk mempertahankan posisinya, mesinnya jebol. Fernando Alonso harus out di balapan yang ke-350-nya itu, membuat virtual safety car dikerahkan untuk pertama kalinya. Saat virtual safety car, George Russell mengganti ban ke medium, tetapi dia nyaris spin saat outlap maksud saya itu. Setelah virtual safety car, Alexander Albon menabrak dinding pada lap ke-26, membuat virtual safety car lagi-lagi dikerahkan untuk kedua kalinya agar stewardsnya mengangkat sayap depan yang terjepit oleh pembatas, sayap depannya Alexander Albon yang terjepit oleh tembok pembatas itu. Namun, mengingat Albon sudah kembali pulih dari usus buntu, comeback-nya dia kurang baik dalam balapan ini, membuat dia harus DNF karena kerusakan bagian depan mobilnya yang terlalu parah, membuat double DNF untuk Williams pada balapan itu. Sesaat setelah Albon DNF, Esteban Ocon juga DNF. Mesin Alpine lagi-lagi jebol sehingga dia harus DNF dalam balapan ini, serta double DNF untuk Alpine. 3 kali berturut-turut virtual safety car dikerahkan, mulai dari Alonso, Albon, lalu Ocon. 5 lap setelah Ocon DNF, Lewis Hamilton menabrak dinding. Hamilton berusaha untuk mempertahankan posisinya dari Max Verstappen, tetapi karena resiko dikibarkan bendera hitam dengan lingkaran oranye karena kerusakan sayap depannya, membuat Hamilton harus masuk pit untuk memperbaiki kerusakan itu. Tiba-tiba pada lap ke-36, Yuki Tsunoda kecelakaan. Yuki Tsunoda kecelakaan di tikungan Singapore Sling, sehingga safety car dikerahkan dalam balapan ini untuk kedua kalinya. Semua pembalap sudah mengganti ban ke slick, dan karena sudah menunjukkan batas 2 jam balapan, maka mau tidak mau balapan diganti ke sisa menit terakhir. Selama periode safety car, Sergio Perez rupanya mendekati safety car sehingga ia dikenai penalti 5 detik. Karena itu, restart pada lap ke-40, Max Verstappen lock up sehingga ia keluar jalur dan dia terpaksa harus masuk pit. Di sisa-sisa menit terakhir,
baik Sergio Perez maupun Charles Leclerc saling battle untuk posisi pertama. Dan Sergio Perez mulai menjauh di saat balapan kurang dari 10 menit terakhir meski ia sedang diinvestigasi karena mendekati safety car. Dan memasuki lap terakhir, Sergio Perez berhasil memenangkan balapan ini di Singapura, disusul dua Ferrari yakni Charles Leclerc kedua dan Carlos Sainz ketiga. Sehingga double podium untuk Ferrari. Oke, itu saja ulasan F1 GP Singapura dari saya. Sergio Perez tampil dominan dalam balapan yang penuh drama karena hujan, serta ia merajai sirkuit jalanan di tahun ini setelah sebelumnya menang di Monaco dan tahun lalu menang di Azerbaijan. Ditambah, Charles Leclerc kembali kurang beruntung di sirkuit jalanan meskipun podium. Dan Max Verstappen belum bisa mengunci gelar juara karena hanya finish ke-7 setelah battle antara Vettel dan Hamilton, yang sampai akhirnya Hamilton melebar di saat balapan kurang dari 2 menit lagi saat dia battle antara juga dengan Sebastian Vettel, tidak hanya Max Verstappen, membuat Verstappen harus bisa mengunci gelar juara di Jepang. Dan sampai ketemu di GP Jepang pada tanggal 9 Oktober nanti. Kita lihat balapan di minggu siang ini seperti apa. Semoga Verstappen bisa juara dunia di Jepang, dan semoga Yuki Tsunoda bisa meraih poin di balapan kandangnya ini. Thank you for watching.